Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Perkenalkan, saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Teminar hari ini, sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren melaksanakan Teminar bertemakan Short Introduction to Green Jobs. Green Jobs adalah pekerjaan yang ramah lingkungan. Green Jobs juga bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sektor ekonomi. Lalu apa saja sih bidang pekerjaan yang termasuk dalam Green Jobs ini? So, senang sekali ya hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan para panelis yang luar biasa yang sudah hadir. Senang sekali bersama dengan kita semua. Kita akan menyapa terlebih dahulu di sini yang pertama ada Kak Abdul Khalik ya, selaku co-founder dari CEO Sayuran Pagi. Yang kedua juga di sini ada Kak Adindia ya, selaku tim Go Green. Oke, so tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, saya akan langsung saja masuk ke sesi presentasi yang pertama ya. Langsung saja kita persilakan, ini dia Kak Abdul Khalik selaku co-founder dan CEO dari Sayuran Pagi. Silakan Kak Abdul untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Kak Sheila. Kalau kita berbicara tentang green jobs, kalau saya sendiri itu adalah suatu cara untuk berterima kasih kepada kehidupan. Saya mencoba mendirikan Sayuran Pagi, sebuah teknik bertani gitu kan, maksudnya sebuah usaha pertanian dengan metode hidroponik. Nah, ini tentang hidroponik sebenarnya tadi juga udah dijelaskan gitu bahwa kita coba untuk memulai sehat dari pagi ini aja, makanya namanya Sayuran Pagi gitu. Karena kita tahu untuk mendapatkan fresh vegetable di daerah perkotaan itu sangat susah. Ini produk-produk kami gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya kita memproduksi vegetable dan juga custom hydroponic installation dan toolkitnya. Lalu untuk servisnya kita greenhouse operator with or without IoT. Jadi kita juga lagi ngembangin yang namanya Internet of Things. Jadi nanti bagaimana orang-orang yang punya hobi atau memang dia berkebun untuk mata pencahariannya itu bisa secara otomatis bisa mengontrol kebunnya. Jadi kayak penambahan nutrisi, suhu ruangan, suhu greenhouse maksudnya, terus suhunya air dan lain sebagainya itu bisa terkontrol gitu. Bisa terkontrol dari HP, dari gadget kita gitu. Lalu kalau misalnya nutrisinya kurang atau pH-nya terlalu tinggi, kita naikin, kita turunin gitu. Kalau misalnya airnya kurang kita tambahin kayak gitu. Lewat HP aja gitu, nggak perlu ke kebun gitu. Nah, pada akhirnya saya pengen membawa pertanian ini ke next level gitu. Saya pengen membuat pertanian itu naik ke level di mana tertata dan tersistematisasi dengan baik kayak gitu. Makanya saya mencoba membentuk tim untuk pada akhirnya ya yang ini ngurusin bisnisnya, yang ini ngurusin pertaniannya, yang ini ngurusin ininya marketingnya gitu kan. Yang ini ngurusin IT-nya, yang ini ngurusin finance-nya kayak gitu. Makanya saya coba bentuk tim. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi kunci dari Sayuran Pagi itu sendiri? Yang pertama adalah tim manajemennya. Mereka pengen apa dan pengen berkembang di bidang apa, ya udah kita fasilitasi gitu. Dan be open buat the company, jadi semuanya tahu permasalahan di company ada apa aja, terus apa yang harus diselesaikan dulu, mana prioritasnya dan sebagainya. Lalu jelas sih menjadi teman mereka, menjadi sambungan tangan mereka kayak gitu. Dan pastinya yang keempat ya invest your time gitu. Dulunya aku di Sayuran Pagi ya cuma sambilan, sekarang ya udah full time gitu memang di Sayuran Pagi. Nah, dan Sayuran Pagi teamsnya itu ada business development-nya, marketing, farmer, IT development, finance, dan research and development. Nah, ini ya mungkin yang disebut green jobs ya, walaupun ya dia mengerjakan business development, marketing, farmer, atau IT development, semuanya selalu berhubungan dengan tanaman. Bagaimana pada akhirnya kita membuat lingkungan bisa menjadi lebih enak dilihat, terus lebih sehat juga. Nah, time manajemennya ya flexi time sih pasti, karena nggak mungkin di kebun siang-siang gitu kan, di kebun pasti pagi dan sore, makanya siangnya mereka istirahat. Nah, terus take notes untuk segala hal yang terjadi kayak gitu kan. Terus nge-set timeline untuk melakukan sesuatu hal dimanapun, dan maintain small progress ini jelas banget karena
ketika kita bekerja di sektor pertanian itu ya nanti ada di salah satu challenge-nya itu long validation interval kayak gitu. Jadi kayak untuk memvalidasi bahwa tanaman ini sehat dan menghasilkan sesuatu itu butuh 1 atau 2 bulan sampai dia panen dari nanamnya kayak gitu kan. Nah, dan pastinya memvalidasi setiap step-nya kayak gitu. Nah, tantangannya apa sih ketika kita bekerja di urban farming atau di sektor pertanian, apalagi di kota besar kayak gitu? Yang pertama pasti iklim dan hama itu udah pasti. Nah, habis itu tadi long validation interval pernah sempat saya singgung bahwa apa namanya pada akhirnya ketika kita mainan sama tanaman nih, ketika kita mainan sama tanaman itu validasinya itu akan sangat lama, gitu kan? Jadi pada akhirnya dari validasi yang sangat lama inilah ya butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh maintain small progress-nya juga lumayan kayak gitu. Dan pastinya kapital intensif lah karena kita butuh tanah, kita butuh lahan lah maksudnya kita butuh lahan untuk membuat kebun dan sebagainya itu yang pada akhirnya menjadi sangat menantang gitu apalagi kita tahu sendiri ya lahan-lahan di perkotaan itu sudah sangat-sangat mahal. Nah, tipsnya apa ketika kita bekerja di dunia yang memang unpopuler ya sebenarnya kalau di perkotaan. Kalau jadi petani di desa itu populer. Caranya ya udah do it happily aja gitu. Lakukan dengan kesenangan-kesenangan yang ya bisa kita kembangkan, waktunya bisa kita pilih sendiri dan sebagainya gitu kan. Oh iya, dan kenapa hidroponik? Satu, karena lebih bersih. Yang kedua, kita pernah cek di lab di laboratorium teknik kimia di UI juga itu kandungan kandungan apa namanya kandungan vitamin C dari bayam hidroponik itu 2 kali lipat daripada bayam yang biasa gitu. Nah, in the future kita coba mau bikin yang tadi untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong itu kita coba mau bikin co-farming, smart hydroponic co-farming with IoT. Nah, dengan adanya IoT di kebun-kebun mitra kita, kebun-kebun co-farmer kita pengen pada akhirnya semua sayuran itu standar kayak gitu kan. Semua sayuran itu standar sesuai dengan standarnya tim dari farmernya sayuran pagi seperti itu. Nah, urban farming effect-nya apa sih? Pada akhirnya apa sih efeknya terhadap lingkungan gitu kan ya? Satu, reduce carbon footprint tadi gitu, mereduksi jejak karbon. Nah, terus memprovide fish ya lebih segar dan lebih sehat aja lah vegetablesnya gitu dan yang ketiga peace of mind aja sih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Kak Abdul tadi untuk sharingnya. Oke, kita akan masuk ke sesi presentasi selanjutnya yang nggak kalah seru ya. So, langsung saja kita panggil ini dia Kak Krisma, Teen Go Green. Silakan Kak Krisma untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya sebenarnya bakalan sharing aja terkait gimana sih sebenarnya green jobs itu tadi. Oke, jadi green jobs ini sebenarnya apa sih, kayak gimana sih? Nah, kalau Krisma pribadi memaknai green jobs ini sebagai sebuah peluang nih untuk masa depan bumi dan diri ini. Nah, jadi sebelum kita tahu dan ngebahas lebih lanjut mengenai green jobs itu sebenarnya kayak gimana, kita harus tahu dulu sebenarnya gimana sih kondisi bumi kita itu. Nah, pada tahun 2020 kemarin, kita sering banget ngedengar berita terkait kebakaran hutan, kayak yang di Amazon, kemudian deforestasi di Argentina, dan kebakaran hutan di California. Nah, jika kondisi kebakaran hutan dan deforestasi ini terus berlanjut, itu bumi kita itu nggak akan bertahan lama gitu. Nah, pada tahun 2019, Indonesia itu menempati posisi ketiga nih dari total jumlah kehilangan hutan primernya. Nah, maka dari itu, karena kita udah ngerasain banyak banget, akhirnya mulai muncul nih kayak inovasi-inovasi baru di bidang pekerjaan hijau atau yang biasa kita kenal dengan istilah green jobs kayak gitu. Muncullah sebuah tren yang namanya itu green job ini. Nah, green job ini dari
ILO itu didefinisikan sebagai pekerjaan layak yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku, batasi emisi gas rumah kaca, dan untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, pada level industri atau perusahaan, green jobs ini dapat dihasilkan barang atau penyedia jasa yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih yang masuk dalam green jobs itu? Nah, teman-teman bisa lihat nih di lingkaran ini, ya. Nah, di lingkaran itu, untuk lingkaran yang berwarna hijau itu merupakan pekerjaan dalam produksi yang keluarannya itu ramah lingkungan gitu. Untuk keluaran lingkungan. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini, itu merupakan pekerjaan yang prosesnya itu berkaitan dengan lingkungan. Dan merah ini merupakan pekerjaan yang layak. Nah, sebenarnya yang dinamakan green jobs itu yang mana sih? Yang dinamakan green jobs itu bukan yang daerah yang diarsir nih. Jadi cuma segini doang. Kayak gitu. Nah, sedangkan daerah putih yang di sini itu merupakan pekerjaan non hijau atau pekerjaan di luar sektor lingkungan gitu ya. Bidang yang diarsir ini merupakan green jobs, dan bidang yang di luar ini itu nggak termasuk green jobs. Kenapa? Kayak misalkan yang di bidang hijau dan bidang kuning ini mungkin mereka bisa dianggap ramah lingkungan gitu ya. Tetapi bagaimana mereka bisa dianggap sebagai pekerjaan yang layak itu masih dipertanyakan kayak gitu. Jadi yang dikatakan green jobs itu merupakan pekerjaan yang dalam proses dan hasilnya itu ramah lingkungan. Kemudian pekerjaan itu layak. Maksudnya ketika suatu pekerjaan itu bisa mencukupi dan membahagiakan pelaku pekerjaannya itu, pekerjaan itu bisa dikatakan layak kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenis green job sendiri ada kayak beberapa jenis nih, kayak yang tadi dari Kak Abdul itu urban farming. Kak Abdul lebih ke urban farming yang mana menggunakan konsep hidroponik gitu ya. Kemudian ada biofuel itu dari biogas, biodiesel. Kemudian untuk ilmuwan, nah ilmuwan ini ternyata juga masuk ke green jobs loh. Kayak misalkan di pakar agrikultur, pertanian, perubahan iklim, biologi kelautan, dan sebagainya. Kemudian teknisi, kayak misalkan teknisi tenaga surya, dan ada konsultan juga, konsultan lingkungan dan konservasi alam, praktisi pendaur ulangan sampah dan pengelolaan limbah, kemudian transportasi ramah lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak green jobs yang udah mulai aktif ya, yang udah mulai tersebar. Kayak misalkan fashion designer. Nah, fashion designer ini kenapa bisa masuk green jobs? Dia merupakan fashion designer yang lebih memilih untuk membuat yang namanya slow fashion gitu. Fashion yang bakalan bertahan lama di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ada arsitek. Nah, di dunia konstruksi, arsitek ini yang sangat berkontribusi nih, kayak misalkan ngebuat bangunan-bangunan ramah lingkungan kayak gitu. Dan selanjutnya ada konten kreator. Nah, kalau konten kreator ini mungkin teman-teman juga tahu juga ya, sekarang udah banyak banget public figure yang mulai fokus ke dunia lingkungan, kayak misalkan ada Hamis Daud, Chico Jericho, Nadine Chandrawinata, dan sebagainya. Kemudian juga ada kalau misalkan YouTuber dan selebgram dan sebagainya. Kemudian ada ecopreneur. Nah, ecopreneur ini termasuk salah satunya Kak Abdul tadi itu, yang masuk ke urban farming. Kemudian ada digital marketer yang mungkin lebih fokus dia terhadap campaign-campaign dan isu-isu lingkungan. Kemudian environmental engineering terkait pemantauan lingkungan dan monitoring. Kemudian urban planner, perencanaan wilayah yang ramah lingkungan, environmental lawyer atau ahli hukum lingkungan kayak gitu ya. Kemudian hidrologis, ahli untuk air ya. Dan juga yang terakhir guru dosen peneliti. Nah, sebenarnya untuk lapangan kerja berbasis green jobs itu gimana sih? Sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, lapangan kerja berbasis green jobs itu udah mulai banyak ya, udah mulai meningkat, baik itu di perusahaan-perusahaan swasta maupun ecopreneur. Kita tanya gimana sih peluang dan tantangannya buat gabung di green jobs. Nah,
untuk peluangnya sendiri, sebenarnya peluangnya sangat besar. Nah, pekerjaan yang ramah lingkungan itu sebenarnya bisa menjadi batu loncatan buat perekonomian berkelanjutan yang ada di Indonesia gitu. Namun tantangannya kayak mungkin yang Krisma bilang di awal tadi, nggak semua pekerjaan itu bisa dikatakan green jobs. Kalau misalkan hasil dan prosesnya aja yang berkaitan dengan lingkungan, tapi bagaimana kelayakan pekerjaan itu bisa dikatakan green jobs atau tidak. Kayak misalkan banyak pendapat kalau kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan itu pekerjaan yang kumuh, pekerjaan yang kotor kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu merupakan suatu perspektif yang salah gitu ya, karena enggak semua pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan itu kumuh dan kotor. Nah, dan yang paling penting kita harus berani memulainya. Karena apa? Karena sebuah perubahan besar dan sebuah komitmen untuk langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil di awal. Oke, kelas karena setiap usaha dari kita untuk menjaga bumi, sekecil apapun itu sangat berarti. Satu langkah dari kita untuk menjaga bumi telah menyelamatkan kita di masa mendatang. Terima kasih buat semuanya. Ya, saya kembalikan ke Kak Sela. Oke, ya. Terima kasih ya. Kita harus menjaga bumi tadi seperti yang tadi Kak Krisma juga sudah sampaikan ya. Luar biasa menarik sekali.